유세 중이신 김문수 후보를 만나서 단일화 일정 등을 협의하기 위해서 내려가기로 했고 저희 의원 전원은 국회 경내에 비상 대기하면서 권성동 대표와 권영세 위원장님 돌아오시는 즉시 Okay, if he's a monster physically, it's easy to say, but if he has something else, you can see it. So, and when I see a player, I think. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가도 encara Messi, 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 encara Messi. Indonesia Arena. Makin memanas, tak ada kata maaf buat Kim Yeon Kong dan Kovo. Sudah terlanjur sakit hati karena dizolimi dan dikhianati selama 2 tahun. Mega balik menyerang. Laporkan Kovo ke Pengadilan Voli Internasional dan tuntut 58 miliar karena namanya dicatut dan dikhianati. Korea Selatan kembali diguncang badai dalam dunia bola voli. Setelah sekian lama memilih diam, Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia, akhirnya buka suara dan menggebrak dunia olahraga Asia. Ia secara tegas menyatakan bahwa tidak akan ada lagi kata maaf untuk Kim Yeon Kong, pemain ikonik Pink Speeders, serta untuk Kovo, Korea Volleyball Federation, yang ia tuding telah menzolimi dan mengkhianatinya selama 2 tahun terakhir. Megawati menumpahkan isi hatinya dalam sebuah pernyataan yang menggetarkan komunitas voli internasional. Ia mengaku bahwa selama 2 musim bermain di Liga Voli Korea, dirinya menghadapi ketidakadilan sistemik dan perlakuan tidak manusiawi dari internal tim dan federasi. Selama 2 tahun saya mencoba bersabar. Saya terus bermain dengan hati, meski hati saya sendiri disakiti, ungkap Mega dengan suara bergetar. Saya bukan robot, saya punya harga diri, dan itu telah diinjak-injak. Menurut keterangan dari pihak dekat Megawati, persoalan ini memuncak saat namanya dicatut oleh pihak Liga untuk keperluan promosi tanpa izin dan komunikasi yang jelas. Tidak hanya itu, ia bahkan dituding telah di-blacklist secara diam-diam dari Liga oleh tangan-tangan tak terlihat, padahal performanya justru menjadi salah satu yang paling mencolok musim lalu. Lebih mengejutkan lagi, keputusan pemutusan kerjasama terjadi tanpa proses resmi atau dialog yang adil. Mega merasa seolah-olah ia diperlakukan seperti alat pakai buang. Di balik layar, tekanan dari pemain senior, termasuk Kim Yeon Kong, disebut-sebut sebagai salah satu pemicu rusaknya hubungan di tubuh Pink Speeders. Sudah cukup, itulah yang akhirnya membuat Megawati mengambil langkah hukum. Ia resmi melaporkan Kovo ke Pengadilan Voli Internasional, IVB, dan menuntut kompensasi sebesar 58 miliar rupiah atas pencemaran nama baik, pengkhianatan moral, pelanggaran etika profesional, dan kerugian psikologis serta material yang ia derita. Pengacaranya menyatakan, kami memiliki bukti kuat bahwa Megawati diperlakukan tidak adil dan nama baiknya dicoreng. Langkah hukum ini bukan hanya soal uang, ini soal martabat. Tak butuh waktu lama, kabar ini menyebar bak api di musim panas. Tagar seperti Justice for Megawati, Stand with Mega, dan Kau Feout langsung trending di berbagai platform media sosial. Ribuan penggemar dari Indonesia, Jepang, Thailand, bahkan Korea sendiri, menyatakan dukungan penuh untuk Megawati dan mengecam praktik kotor yang merusak citra olahraga profesional. Seorang penggemar Korea menulis, "Kami mencintai Megawati. Dia adalah pemain luar biasa dan pribadi yang rendah hati. Jika dia sampai pergi dengan cara begini, maka ada yang salah dengan sistem kami." Masih menjadi misteri apakah Megawati akan kembali bermain di Korea setelah drama ini. Namun satu hal pasti, ia tidak akan tinggal diam lagi. Saya bukan pemain yang sempurna, tapi saya tahu bagaimana diperlakukan dengan adil. Kali ini, saya akan melawan. Lebih lanjut, selama 2 musim membela tim Korea, Megawati menjadi salah satu ikon asing paling bersinar di Liga Veli. Sayangnya, sinarnya dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak Liga dan sponsor. Tanpa komunikasi langsung, nama, wajah, dan pencapaiannya digunakan dalam berbagai kampanye promosi nasional. Sementara di balik layar, ia dibatasi dan bahkan diperlakukan diskriminatif sebagai pemain asing. Tidak diberi akses penuh, dikekang dalam berbagai kebijakan tim, dan dipinggirkan dari peran penting. Megawati kini merasa sudah terlalu sering dimanfaatkan tanpa dihargai secara manusiawi. Mereka menggunakan nama saya, wajah saya, pencapaian saya, tapi tidak memberi hak dan penghargaan yang semestinya.
Tak disangka, Megawati melangkah lebih jauh dari yang pernah dilakukan pemain asing manapun di Korea. Ia melayangkan laporan resmi ke Pengadilan Voli Internasional, IVB, dan menuntut kompensasi sebesar 58 miliar rupiah atas pencemaran nama baik, pelanggaran hak citra, diskriminasi profesional, dan ketidakadilan sistemik selama 2 musim terakhir. Kabar ini langsung mengguncang jagat voli internasional. Bahkan Presiden Voli Dunia dan Sekjen IVB langsung turun tangan. Dalam pernyataannya, Sekjen mengapresiasi langkah Megawati yang dianggap sebagai tonggak penting untuk menghapus diskriminasi terhadap pemain asing di Liga Asia, khususnya Korea. Keberanian Megawati membuka jalan bagi keadilan yang lebih luas di dunia voli profesional. Sekretaris Jenderal IVB, jika tuntutan ini dikabulkan, Kofu harus membayar denda dan kompensasi hingga 58 miliar rupiah. Ini mencakup kerugian selama 2 tahun, pemanfaatan citra tanpa izin, dan kerusakan reputasi Megawati di mata publik. Banyak yang menilai ini bukan sekadar kasus antara pemain dan federasi, tetapi simbol perjuangan pemain asing yang selama ini tak bersuara di balik layar liga yang sangat tertutup dan elitis. Yang lebih menggemparkan lagi, meskipun beberapa tim Korea dikabarkan mengajukan tawaran gaji fantastis, Megawati menolak mentah-mentah semua rayuan tersebut. Ia memilih untuk tidak kembali ke Korea, bahkan jika ditawarkan bayaran berkali lipat. Saya tidak bisa dijual dengan angka. Saya punya prinsip dan saya memilih harga diri. Mega disebut kini sedang mempertimbangkan tawaran dari Jepang, Turki, hingga Eropa, dan dalam waktu dekat akan mengumumkan arah karir barunya. Terkait hal ini, nama Marcelo Abbondanza, mantan pelatih Pink Speeders, muncul ke permukaan dan menyatakan dukungan penuh terhadap Megawati Hangestri Pertiwi yang sedang menggugat Kofu atas dugaan pencemaran nama baik dan diskriminasi berat selama 2 tahun terakhir. Abbondanza, pelatih asal Italia yang sukses membawa Pink Speeders menjadi juara, akhirnya buka suara setelah lama bungkam. Saya tahu apa yang terjadi di balik layar. Saya tahu skenario yang mereka rancang untuk menjatuhkan Megawati, ujar Abbondanza kepada media Eropa. Marcelo Abbondanza tak hanya berbicara karena empati. Ia juga pernah merasakan pahitnya dikhianati oleh sistem Liga Korea. Setelah berhasil membawa Pink Speeders meraih gelar juara musim lalu, pelatih berkepala plontos ini malah dipecat dan ditendang keluar dari Korea tanpa penjelasan resmi yang masuk akal. Saya meraih juara untuk mereka, lalu mereka mengusir saya seperti tidak berarti apa-apa. Saya tahu bagaimana rasanya dimanfaatkan lalu dibuang, ucapnya dengan nada kecewa. Abbondanza kini menyatakan dengan tegas bahwa ia berada di pihak Megawati, dan bahkan menyuruh Mega untuk tidak pernah kembali ke Korea, meskipun diiming-imingi gaji selangit. Mega, jangan kembali, hargai dirimu, mereka tidak pantas mendapatkanmu. Yang membuat situasi semakin memanas, Abbondanza mengklaim bahwa ia menyimpan kartu as, bukti dan informasi penting tentang manipulasi internal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di Kofu. Tak hanya itu, ia menyebut ada peran dari Kim Yeon Kong, mega bintang Korea, dalam skenario yang membuat Megawati terpinggirkan. Saya tahu peran siapa saja yang ada di balik tekanan terhadap Mega, termasuk tokoh yang dianggap tak tersentuh itu, katanya, merujuk secara tersirat kepada Kim Yeon Kong. Pernyataan ini sontak membuat geger publik. Apakah benar ada konspirasi untuk menjatuhkan Megawati dan mengatur arah liga sesuai kepentingan kelompok tertentu? Dengan Abbondanza kini berada di kubu Megawati, posisi Kofu dan Pink Speeders makin terjepit. Tidak hanya menghadapi gugatan miliaran rupiah dari Mega, kini mereka juga berpotensi dibongkar aibnya oleh mantan pelatih internasional yang sangat disegani. Penggemar di seluruh dunia kini menanti, akankah Marcelo Abbondanza benar-benar membuka semua bukti? Apakah ini awal dari kehancuran dominasi elit lama di Liga Voli Korea? Satu hal yang pasti, aliansi Megawati dan Marcelo Abbondanza bukan lagi sekadar isu personal. Ini adalah perlawanan terhadap sistem yang sudah terlalu lama merasa kebal hukum dan etika.